Bayangin deh, dulu komputer itu segede kamar mandi, beratnya puluhan ton, dan cuma bisa ngitung doang. Tapi sekarang, kita bisa ngedit video, main game 4K, bahkan ngoding AI. Semua dari laptop tipis atau HP di kantong. Gimana caranya bisa sejauh itu? Yuk kita balik ke tahun 1940-an. Ini era di mana komputer pertama kali lahir. Namanya ENIAC. Mesin raksasa ini dibikin buat bantu perhitungan artileri militer Amerika. Bobotnya? Mupededan. Ukurannya segede aula sekolah. Dan dia butuh 150 kW listrik cuma buat jalanin program simple. Tapi ya, saat itu udah revolusi. Tahun 1950-an, dunia kenalan sama transistor. Ini benda kecil yang ngegantiin tabung vakum. Hasilnya, komputer jadi lebih kecil, nggak gampang rusak, dan nggak sepanas open. Di era ini, komputer mulai masuk ke kampus-kampus dan kantor pemerintahan. Tapi tetap belum masuk ke kehidupan orang biasa. Nah, tahun 1960-an jadi momen penting. Ada yang namanya IC alias Integrated Circuit. Kalau transistor itu satu komponen, IC itu kayak satu kotak kecil yang isinya banyak transistor digabung. Ini bikin komputer makin ringkas dan hemat biaya. IBM System 360 jadi bintang karena bisa dipakai buat banyak jenis pekerjaan dari bisnis sampai riset. Masuk 1970-an, datang penemuan yang bikin sejarah berubah total. Mikroprosesor. Bayangin aja, seluruh otak komputer bisa ditanam di satu chip kecil. Intel 4004 jadi pelopornya. Dari sini, muncul komputer pribadi alias PC. Apple 1 muncul tahun 1976, hasil karya dua orang, Steve Jobs dan Steve Wozniak. Dari garasi rumah, mereka bikin komputer yang bisa dibeli dan dipakai orang biasa. Gokil! Di 1980-an, komputer mulai kelihatan kayak yang kita kenal sekarang. Ada layar, keyboard, mouse, dan tampilan GUI yang bikin semua jadi user-friendly. Microsoft dan Apple mulai perang pasar, dan muncul Windows yang terus berkembang sampai sekarang. Tahun 1990-an, internet mulai meledak. Komputer nggak lagi jadi alat buat kerja doang, tapi jadi pintu masuk ke dunia digital. Dari sini, lahir email, browsing, chat, sampai game online. Komputer mulai terasa personal dan jadi bagian dari gaya hidup. Masuk ke tahun 2000-an, komputer berubah bentuk. Nggak lagi segede box di meja, tapi jadi laptop tipis, tablet, bahkan HP pintar. Teknologi terus berkembang, apalagi setelah smartphone masuk. Sekarang, kita punya komputer canggih yang bisa motret, navigasi, ngedit video, bahkan ngelacak detak jantung. Semua dari genggaman tangan. Dan sekarang, kita ada di era kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Komputer sekarang bukan cuma ngitung, tapi juga belajar dan berpikir. AI kayak ChatGPT, Google Assistant, dan lain-lain udah bisa bantu kerja manusia. Komputasi kuantum ini masih di tahap awal, tapi potensinya gila. Bisa ngolah data triliunan kali lebih cepat dari superkomputer sekarang. Kedepannya, komputer bisa jadi makin nggak kelihatan. Bisa tertanam di pakaian, kacamata, bahkan tubuh kita. Siapa tahu nanti kamu ngobrol sama asisten digital dari lensa mata kamu. Gila banget ya.